Kini hampir siang. Setengah 11, Cici sudah berangkat dari rumah. Sebelum bekerja, ia akan ke kos Nilam dulu. Di situ memang sudah mendapat izin tak masuk hari ini oleh Tuan Fa. Juju hanya ingin memastikan kondisinya saja. Ponsel Nilam dihubungi tidak aktif. Sedari pagi, itu membuatnya sangat khawatir. Tanpa mampir ke rumah Babe, pemuda itu bergegas mengayunkan langkah ke kos belakang. Nilam pasti sendiri. Teman kos lain sudah berangkat kerja. Juju hanya merasa atas kejadian mengerikan tadi malam, tak seharusnya Nilam ditinggal sendiri. Melihat pintu tertutup rapat, degup jantung Juju berdetak cepat. Ada perasaan tak enak menghinggapi melihat ruang yang ditempati Nilam, berasa suram. "Nilam! Nilam!" panggilnya sambil mengetuk pintu. Tidak ada jawaban. Diulang lagi, tetap juga hening. Jangan-jangan gadis itu kambuh lagi, pikirnya segera ke samping, menggedor jendela kaca bagian kamar. Juju terpaksa menginjak tanaman di bawah jendela. Demi merapatkan wajah pada kaca, mengintip ke celah gorden yang tak tertutup rapat. Matamanya menangkap seseorang berambut panjang duduk di kasur, tempat Nilam berbaring lemah. Tiduran keras diulangnya, terlihat kaget perempuan di dalam sontak menoleh ke kaca. Tepat bertemu pandang dengan mata Juju di luar. Sorot mata itu hitam dan tajam. "Hei, siapa lo? Buka pintunya!" perintah Juju geram. Kalau tak menahan diri, mau dipukulkan kaca jendela di depannya untuk melihat lebih jelas keadaan di dalam. Anehnya, wanita itu tak juga bergerak, sampai Juju mengulangi gedoran lebih keras, baru segera berdiri keluar kamar. "Siapa lo?" tanya Juju datar pada Suci begitu membuka pintu. "Teman Nilam," jawab Suci sedikit menunduk. "Teman? Juju. Suara Nilam dari dalam menahan kata yang hampir keluar lagi dari rongga mulutnya. Juju melihat sinis Suci sambil masuk ke kamar Nilam. "Ini gimana keadaan lo?" Juju duduk di lantai menghadap Nilam yang menggeliat, seperti bangun tidur. "Jam segini tidur, apa nggak salah?" Juju menaruh curiga. "Lapar nih, kamu bawa makanan apa, Ju?" tanya gadis itu dengan mata mengerjap berat. Rasa kantuk tadi membuatnya tidur lagi. Mungkin masih efek lemas, banyak keluar darah tadi malam, pikirnya. "Gue bawain roti sama susu kedelai nih." Juju keluarkan isi plastik putih yang tadi dipegangnya. Nilam mencoba akan duduk, tapi tertahan kepalanya yang terasa berat. Sigap Juju bantu dengan hati-hati. Berdekatan begini membuat perasaan Juju tak menentu. Di otaknya sejak ikut ke kampung Nilam hari itu, makin dipenuhi wajah gadis di depannya ini. Selalu hadir bersih hangat menyesakkan rongga napas. Seakan sulit meraup udara setiap ia melihat wajah Nilam. Saat mengatur posisi bantal untuk menyangga kepala Nilam, tanpa sadar kalau wajah mereka hanya menyisakan jarak beberapa senti. Juju tak bisa menahan diri untuk melihat setiap bagian dari wajah itu yang tampak sempurna di matanya. Wangi bunga dari rambut Nilam menggetarkan hati. Nilam yang tadi sesekali mengerjap menahan berat kantuknya, kini tersadar dengan mata membulat, bertemu wajah Juju tepat di depan mata. Pandangan mereka bertemu, saling menatap dalam beberapa detik. Wajah Juju makin maju perlahan. Terhipnotis embusan napas segar Juju di depan hidungnya, refleks Nilam pejamkan mata. Menahan degup jantung sendiri, juga mendengar suara jantung Juju seperti berdebar taluh. Deheman Suci sontak membuat Juju menarik badan mundur. Wajahnya merah dan salah tingkah. Nilam perbaiki posisi duduk meredam gugup. "Ya Ju, itu Suci, kawanku yang di kampung itu. Waktu di sana kan belum sempat dikenalin." Nilam bicara sambil mengambil kue pemberian Juju, segera melahapnya. Bagaimanapun ia gugup juga melihat pemuda ini menatapnya begitu tadi. Tak biasanya Juju yang jahil mendadak berwajah serius. Ini juga pertama Nilam mendekat dengan lawan jenis. Sampai usia menginjak 24 tahun, belum pernah sekalipun pacaran.
karena tujuannya adalah bekerja untuk bahagiakan emak. Suci, ini Juju, lanjutnya dengan mulut penuh. Beberapa serbuk isi roti keluar dari mulutnya. Juju tak menoleh pada Suci yang akan mengulurkan tangan. Pemuda ini mengambil tisu basah, membersihkan sekitar bibir Nilam. Suci, orangnya yang kasih kalung itu kan? Mau apa dia di sini? Ju, tangannya yang masih menyapu mulut Nilam sambil melamun didorong, membuatnya kaget. Emang apa tujuannya ke sini? Sindir Juju untuk Suci, tapi melihat ke wajah Nilam. Juju, apaan ngomong gitu? Nilam mendelik tak suka. Juju berdiri, berbalik melihat perempuan yang tampak berwajah polos itu. Kalau kan yang ngasih kalung batu ke Nilam, apa coba tujuannya? Gara-gara kalung itu Nilam terganggu. Lo ini teman apa musuh sih? Itu... Suci meremas di mari, tak berani melihat Juju. Ju, please jangan mulai lagi. Nilam coba meraba dada dan leher melihat Juju tajam. Mana kalungnya? Pasti kamu buang ya, Ju? Itu bahaya buat lo nih. Bahaya apa? Itu cuma batu sungai. Kami ini sahabat dari kecil, Ju. Jadi tolong jangan bilang apa-apa lagi. Kamu tahu apa tentang kami? Ada nyeri terasa dalam dada Juju melihat tatapan Nilam yang tajam. Juga kalimat gadis itu seakan tertuju pada orang lain, bukan teman dekatnya selama ini. Kita juga sahabat nih. Bahkan arti lo lebih dari sahabat di hati gue. Setelah terdiam beberapa detik, Juju kembali bicara. Oke, baik. Sorry. Gue kesini. Nada Juju melemah, menggantung kalimat sebentar. Lalu menoleh pada Suci yang masih berdiri kaku di tempatnya. Bisa lo keluar sebentar? Gue mau ngomong berdua, ucapnya datar. Suci gegas keluar kamar dengan bibir mengerucut. Nila membulatkan mata melihat gelagat Juju yang mendekat. Sikap Juju terasa semakin beda di matanya. Pemuda berseragam kerja merah padu putih dan celana kain hitam itu mengambil duduk tepat di sisi Nilam. Sebelum bicara, ia terlihat berpikir keras sambil menatap mata Nilam. Nih, gue serius mau lamar lo. Bukan cuma sekedar karena khawatir, tapi gue sayang. Gue jatuh cinta sama lo. Meski bergetar, nada suara Juju lancar dan tegas. Tatapannya kian lekat pada mandi kecil di mata Nilam. Sudah lama gue rasakan ini. Sebisa mungkin gue tahan, takut merusak hubungan kita. Sekarang ini penting, darurat. Lo itu dijadikan tumbal gitu. Nilam menyela dengan sorotan mata tajam. Meski sisi hati Nilam merasakan desir halus melihat keseriusan Juju. Ada sesuatu bergejolak di dalam sana yang membuatnya tak bisa mengendalikan ucapan diri. Aku belum mau menikah, dan aku cuma anggap kamu teman, Ju, enggak lebih. Kalimat Nilam bagai pisau belati karatan menembus dada Juju telak. Napasnya terasa tercekat, sulit menarik udara mengisi paru-paru. Dengan rahang mendegang, Juju menunduk, menatapi lantai beberapa saat. Berusaha mengendalikan gejolak dalam diri. Tangan Juju terkepal kuat. Kemudian ia mengangkat wajah, memaksakan senyum di bibir. Baiklah, gue gak apa-apa nih. Juju menengadah ke langit-langit, merasakan panas di lubuk mata. Masa ditolak nangis sih, Ju? Bodoh lu, rutuknya pada diri sendiri. Gue lega sudah ungkapin semua. Semari Nilam kemudian diraihnya. Semoga gue salah dan lo baik-baik saja. Jangan lupa ibadah ya. Nih, baik-baiknya penolong itu hanya Tuhan, bukan manusia. Pesan Juju sebelum beranjak meninggalkan kamar Nilam. Nilam terpaku di tempat, merasa telah melakukan kesalahan besar demi melihat kekecewaan di mata Juju. Tapi ia juga tak bisa membuat keputusan harus apa sekarang. Seperti orang linglung, diam di tempat dengan tatapan kosong. Bayangan gelap mengitari, berputar di sekitar tubuh Nilam. Lihat Juju keluar, Suci masuk ke kamar Nilam, menatap lama temannya itu dari garis pintu. Kenapa kamu selalu beruntung nih? Di mana-mana semua orang tampak mudah menyukaimu. Suci pererat genggaman pada sesuatu di tangan kanan, sembari melangkah perlahan. Pisau stainless kecil yang didapatnya dari dapur tadi. Lakukan, ini kesempatanmu. Suara menggema di gendang telinga Suci, bersiap tangannya menangkup di dada, mengarahkan benda tajam itu ke bawah. 2 meter lagi ia akan membuat ancang-ancang untuk menikam.
Matanya lekat menatap tengah dada Nilam yang sedikit bersandar pada bantal. Tubuh Nilam terdiam di tempatnya, dengan sorot mata gelap pekat menatap kosong ke arah jendela tak kedip. Tidak ada yang ia rasakan selain mengambang di udara, terasa jiwa tak menyatu dengan raga. Suci sudah berdiri tepat di sisinya, memandangi sejenak Nilam dalam naungan gelap reaksi makanan pemberiannya tadi. Senyum iblis dan kilat tajam mata mengiringi gerakan tangan ke atas. Suara hempasan pintu mengagetkan Suci. Pintu terdorong keras, Juju langsung melangkah ke kamar Nilam. Terdorong perasaan tidak enak, ia tadi kembali ke sini. Segera melihat olehnya Suci duduk di samping Nilam, menepuk pelan pipi gadis itu. Juju mendekat, melihat Nilam dekat di tempatnya dengan mata membulat, lalu memegangi perut terbungkuk seperti menahan mual. Kenapa nih? Juju mendorong Suci yang tergeraga bingung melihat keadaan Nilam agar menjauh. Nilam terbungkuk menekan perut yang terasa bergelombang. Ada sesuatu bergerak naik ke dada. Juju muka plastik yang diambil dari meja dipasang ke pangkuan Nilam. Dengan sabar menepuk-nepuk punggung sembari memijit ringan bahunya berharap mual Nilam berkurang. Kalau ada apa-apa sama Nilam, lo harus tanggung jawab, ancam Juju pada Suci, yang ia tahu ada di belakangnya. Suci memang berdiri di sudut merapat pada dinding. Pisau kecil yang sempat disembunyikan di dalam baju tadi kembali diambil. Tubuhnya gemetar menahan ada yang panas masuk ke gedang telinga. Merasa ada suara yang melari dari kejauhan. Bukan suara lelaki tua itu, bukan. Suci merasa ini seperti api di dekat telinga. Lekas ia beranjak ke dapur, merasakan panas makin merambat ke seluruh tubuh. Setelah menyimpan pisau di meja dapur, ia makin gelisah. Mondar-mandir tak jelas sambil menutup telinga. Beberapa menit lalu, Juju yang sedang patah hati melangkah gontai menahan panas di wajah. Selain malu, ia juga merasa tak menarik jadi laki-laki. Sudah lama berusaha mengambil hati Nilam, tetap saja dianggap sebagai teman oleh gadis itu. Ia masuk ke halaman rumah Babe. Di luar tumben sepi, biasanya ada Mang Didin, Pak Min atau Babe duduk-duduk menanti duhur yang sebentar lagi tiba. Juju putuskan masuk, akan meminta minum demi membasahi tenggorokan yang kering akibat kekecewaan mendalam. Ternyata begitu rasanya katakan cinta tapi tak ditanggapi. Nyeri, sesak. Juju pun baru merasakan. Lambat-lambat Juju mendengar suara dari ruang belakang yang dijadikan musola untuk keluarga dan para pekerja di rumah Babe sholat. Juga kadang jadi tempat mengaji bersama. Ruangan ukuran 5x4 meter di dekat kolam ikan mini berbatasan dengan tembok penghalang dengan kos belakang. Rupanya semua orang berkumpul di sana dan Juju mendekat. Makin mendengar jelas ada suara bening begitu syahdu mengalunkan ayat suci. Suara itu begitu fasih, seperti murotal yang sering didengarnya, sanggup membuat hati bergetar. Tampak semua yang berkumpul di situ hening dalam hikmat mendengarkan. Siapa itu? Tanya hati Juju melihat punggung lebar seorang berbaju koko coklat muda duduk bersisian dengan Babe. Mang Didin yang duduk di sebelah Juju memberi tahu dan segera membisiki. Kalau itu adalah abangnya, Hanif Fakri, baru datang tadi pagi dari Kairo. Mereka bercerita banyak tentang kejadian yang menimpa Nilam. Makanya sejak tadi Hanif mengaji, dan tanpa diundang mereka berkerumun mendekat. Karena suara pemuda itu terasa enak didengar, kata Mang Didin. Juju mengangguk-angguk setuju. Suara Hanif memang sangat bening mendayu. Napasnya bisa panjang tanpa terdengar tersendat. Ia perlu tahu kalau sepupunya itu sudah kembali. Mungkin ini jalan untuk membantu Nilam, pikirnya begitu. Saat dia ingat Nilam, ada perasaan tak enak menelusuk. Ada Suci di kamar Nilam. Bodoh, kenapa tadi pergi? Tutupnya pada diri sendiri. Sontak Juju segera berbalik kembali ke belakang. Yang benar saja, di sini Nilam belum aman. Sekarang gadis itu semakin tak bisa menahan sesuatu yang mendesak akan keluar dari mulutnya. Juju sigap memasang plastik di depan mulut gadis itu. Keluarlah semua bersama tetesan keringat berjatuhan dari pelipis Nilam. Juju membelalak begitu melihat benda apa yang keluar dari mulut Nilam.
seperti nasi bercampur ulat hitam cukup besar. Bergidik pemuda itu segera mengikat mulut plastik. Nilam terlihat lega, tak ada lagi yang bergejolak di dalam sana. Kembali ia menyadarkan punggungnya pada bantal. Terus, gumamnya lemah. Juju segera bangun membuang plastik itu ke tong sampah depan kamar. Lalu kembali membawakan Nilam segelas air. Tidak, Nilam habiskan. Juju mengisap gelipis si gadis yang berkeringat dengan tisu. Apa ada yang sakit? Tak ada, Ju. Kenapa belum berangkat? Rupanya sudah kembali seperti semula. Ini nada suara lembut khas Nilam. Juju merasa lega. Nanti aja, tunggu mepet jam ganti shift. Berjongkok lebih dekat menyamakan tinggi dengan Nilam. Juju berkata lagi, maaf tadi ninggalin lo. Gue sudah nggak apa-apa kok. Kita masih teman baik kan? Nilam mengangguk dengan senyum di bibir. Kamu teman terbaikku, Ju, ucap Nilam. Lalu seperti teringat sesuatu, gadis bermata bulat itu menyapu pandang ke sekitar. Suci mana? Di belakang paling, jawab Juju asal. Padahal tadi pas ke dapur ia tak melihat Suci di sana. Biarin pergi tuh orang, kalau perlu hilang sekalian, umpatnya dalam hati. Tapi kamu gak apa-apain dia kan, Ju? Suci itu kawanku dari kecil. Mata Nilam melihat pada Juju dengan raut memohon. Iya, gak gue apa-apain kok. Udah mau azan tuh, gue ke depan dulu. Lo kalau kuat bangun sholat juga ya. Juju keluar akan ke rumah babe, jamaah dengan yang lain. Sementara itu, Suci merasakan panas yang belum reda. Ia sejak tadi masuk ke kamar mandi, sesekali mengusap permukaan kulit di sekitar telinganya dengan air bak. Terlebih saat Nilam memaksakan diri salat dengan bertayamum karena masih merasa lemah untuk berdiri. Suci merasa kian tersiksa telah ada di ruangan itu. Kamu harus selesaikan tugasmu. Suara itu terus menggema bercampur panas yang dirasakan telinga Suci. Tak lama, Juju kembali ke kamar Nilam selepas sholat. Ia membawa makanan dari Maimunah dan kertas berisi bacaan ayat ruqyah yang diberi Hanif tadi. Nilam harus bisa membentengi dirinya sendiri, menguatkan imam. Begitu pesan abangnya itu disampaikan. Setelah memberikan pada Nilam dan pamit akan berangkat ke restoran, Juju sempatkan ke belakang, penasaran di mana keberadaan Suci yang seolah menghilang. Ia membuka pintu dapur, pandangannya menyapu ke area jemuran mencari keberadaan teman Nilam itu. Tak ada tanda-tanda seseorang di sana. Juju kembali menutup pintu. Ketika netranya tertumbuk pada pintu kamar mandi yang merenggang, suara ria air tertangkap di telinganya. Pemuda itu mengendap pelan, mendekatkan mata ke celah pintu. Tampak rambut panjang mengapung di dalam bak air setinggi lebih dari 1 meter itu. Mata Juju meleleh, jantungnya berpacu cepat. Rasa takut disalahkan Nilam kalau tahu temannya itu sampai mati tercebur. Bisa-bisa pikiran Nilam ia yang membunuh. Pemuda itu mengatur napas panjang pendek, semua seperti mimpi dalam pandangannya. Ia melangkah maju perlahan, memastikan penglihatan. Detik yang sama, wajah tertutup rambut itu mendadak muncul ke permukaan. Juju terkesiap sampai jatuh ke lantai setelah menubruk pintu kamar mandi. Suara hempasan daun pintu dan tubuh Juju yang menghentak mengagetkan seseorang berambut panjang di dalam bak. Tangan menyibak rambut yang menutupi wajah. Melihat pemuda tampan memandangnya ketakutan. Astagfirullah, gue kira lo mati. Sial, Juju mengumpat sambil kembali berdiri. Ia mundur keluar kamar mandi. Ada apa? Nilam muncul dengan langkah pelan menyusuri dinding. Dua orang itu mengkaku, belum siap menjawab. Suci kemudian berdiri, berusaha keluar dari dalam bak. Kulitnya mengkerut dan memucat akibat terlalu lama berendam. Lihat itu, Nilam memberatkan mata pada Juju. Juju, kamu ngapain Suci? Tanyanya sambil melotot. Dia sendiri tuh yang masuk di situ. Hati-hati nih, kawan lo ini aneh, kata Juju dengan nada tak suka. Matanya mendelik melihat Suci yang menggetar memeluk badan. Perempuan itu terlihat kedinginan. Suci. Nilam melangkah maju meraih handuk miliknya di gantungan untuk dipakaikan Suci. Ia meminta sahabatnya itu cepat berganti dan akan mengambilkan pakaian ganti untuknya. Peleh, paling cuma pura-pura biar lo kasihan itu nih. Juju mengejek cara Suci yang terlihat tak menyimpan rasa bersalah. Ia yakin makanan berulat yang dimenggunakan Nilam itu pasti pemberian Suci.
Kalau jadi suami Nilam, sudah ia perintahkan perempuan itu segera pergi dari sini. Sayangnya Juju bukan siapa-siapa selain teman. Nilam tak menggubris ocehan Juju. Ia ke kamar mencari pakaian dalam tas suci untuk berganti. Sekilas gerakannya terhenti, tertakun pada isi tas itu. Kur mengambil pakaian suci. Kemudian Nilam membuka lemarinya, mengambil kaos berlengan panjang dan celana kain, membawanya ke kamar mandi. "Ganti pakai ini aja, Ci," umumnya pelan, sembari menyodorkan ke tangan suci yang membuka sedikit pintu. Langkah terseret Nilam lemah kembali ke kamar. Juju tanpa kata siaga berada di sisinya. "Udah Ju, kamu berangkat aja, nanti terlambat gak enak sama Tuan Hua." Juju menahan lengan Nilam, mengarahkan gadis itu menghadapnya. "Gue khawatirin lo nih, kayaknya gue gak bisa berangkat sebelum lo suruh perempuan itu pergi lo." "Ju, tenang aja, aku gak akan apa-apa," Nilam menyela. Mata sahunya mengarah lurus pada Juju. "Pesan Bang Hanif akan aku lakukan sebisa mungkin. Aku gak mau kamu ikutan sakit gara-gara khawatirin keadaanku." Beberapa saat mereka bersitatap tanpa kata. "Lo yakin?" tanpa tanya Juju setengah berbisik. Selain rasa sayang, Juju juga merasa sesal tak bisa berbuat sesuatu untuk melepaskan Nilam dari jeratan ilmu hitam dari tubuhnya. Meski kalung itu sudah dibuang, Nilam belum akan lepas dengan kehadiran temannya itu di sini. Entah apa lagi yang akan terjadi, karena sesuatu yang tak terlihat sulit untuk dibuktikan. Telapak tangan lebar Juju merangkum pipi Nilam. "Jaga diri lo baik-baik nih." Anggukan dan senyum kecil Nilam sedikit menenangkannya. Juju pamit setelah mengusap pucuk kepala gadis itu. Setelah berganti pakaian tadi, diam-diam mata suci mengawasi mereka dari balik tembok. Terlihat sekali betapa mudahnya Nilam disayangi. Sempat mengira Juju akan marah dan membenci gadis itu atas penolakan cintanya. Ternyata Suci salah. Dadanya menyesal menyimpan hasad. "Tugasku harus selesai," pekik hatinya. "Senang lihat abang pulang," kata Juju pada Hanif saat mengobrol sebentar sebelum naik motornya. "Nilam butuh abang di sini. Juki curiga temannya itu punya niat jahat, Bang." Lelaki berahang tegas itu mendengarkan Juju seksama. "Banyak doa aja, kita nggak bisa juga seuzon. Semoga aja temanmu itu bisa mawas diri. Yang penting dari dirinya dulu, keyakinan hatinya, baru kita bantu semampu yang kita bisa." "Iya Bang, Juki agak tenang nih, titip dia ya," ujar Juju. "Wah, kayaknya istimewa tuh. Kita cuma bermohon pada Allah yang bisa menjaga sebaik-baiknya penjaga." "Iya Bang, Juki percaya itu. Yuk Bang Hanif berangkat dulu." "Iya, hati-hati, jangan lupa doa sebelum jalan." Juju berkumat pamit sebelum menutup kaca helm. "Dari awal gue curiga Juki itu demen sama si Nilam. Babe sama Maimunah rupanya tadi diam-diam mendengar pembicaraan Juju sama putranya." Hanif menoleh dengan senyum manis. "Suka itu normal be, kagak bisa. Si Nurmi udah jodohin Juki sama Laila anak Haji Dudung. Nunggu si Laila lulus sekolah kebidanannya aja baru lamaran," timbal Maimunah sambil duduk di sebelah Babe, menyebutkan nama ibunya Juju. Hanif juga menundukkan diri di kursi lain yang terbuat dari anyaman rotan bulat di sebelah Babe. "Alah, zaman gini main jodoh-jodohan segala. Ya biarin aja kalau mereka suka." Babe terkekeh. Dibalas bibir Maimunah mengerucut. "Ya kagak ada salahnya juga, kayak Laila juga demen sama Juki," balas Maimunah. "Kalau gue pasti Hanif udah dapet yang disenengin Babe ya setuju aja. Kagak ada persyaratan. Yang penting agamanya udah baik. Udah." Kembali Babe bicara sambil melirik Hanif yang senyum-senyum. "Doain aja be," jawab Hanif tulus. "Nyak juga setuju. Yang penting anaknya ini bahagia dunia akhirat," timbal Maimunah tak mau kalah. Babe ngerasa kagak pengen apa-apa lagi. Dua anak Babe sudah bahagia dengan keluarganya. Sementara jagoan Babe satu ini sudah kembali. Babe menegakkan duduk condong mengarah duduk ke pemuda berwajah bersih dekatnya. "Subhanallah nih, Babe terharu tiap dengar suara lo. Rasanya pengen nangis," lanjut lelaki paruh baya itu bergetar sambil menepuk punggung anak lelakinya. "Alhamdulillah be, ini anugerah dari Allah," jawab anak muda itu tenang. Hanif adalah anak ketiga Babe. Selepas kuliah di Al-Azhar, Jakarta, ia mendapat beasiswa melanjutkan pendidikan ke Kairo, Mesir.
Selesai studi, lelaki berusia 27 tahun ini tetap di sana sebagai pengurus sebuah organisasi pemuda dan mahasiswa Indonesia. Tentang usia Juju dan Hanif 4 tahun, tapi hubungan mereka cukup dekat. Meski Hanif sejak kuliah sibuk dengan kegiatan sosial dan agama, bidang yang saat ia cintai, lelaki itu juga suka menyambung silaturahmi. Semua keluarga mengenal baik pribadinya. Malam ini tak seperti biasa. Teman-teman Nilam masing-masing tak keluar dari kamarnya. Biasanya sepulang kerja mereka akan berkumpul di kamar Nilam seperti sebelumnya. Saat Nilam tadi mengetuk pintu, Tri, Dian, ataupun Dara, tak ada sahutan dari dalam. Mungkin kehadiran Suci membuat mereka segan ke sini, pikir Nilam. Dian tertidur setelah maghrib. Rasa malas beranjak dari tempat tidur pun dirasakan Tri dan juga Dara. Tri masih bisa memaksakan diri mengerjakan sholat Isya meski beberapa kali menguap. Sementara Nilam terlupa ibadah Isya, malah asyik baring bersama Suci di kasur busa ukuran double size miliknya. Mereka baring bersisian dengan mata kompak mengarah ke langit-langit kamar. Tapi bibir keduanya tanpa jeda saling menyambung kata. Nilam mencairkan suasana dengan mengenang masa lalu. Melihat tadi Suci begitu kaku menghadapinya. Mungkin akibat kecurigaan Juju atau hal yang lain. Nilam tak ingin berpikiran buruk. Ia merasa amat mengenal temannya itu. Nilam senang Suci ini rela datang jauh-jauh hanya untuk menyampaikan rindu dari maknya. Cerita tentang kampung terasa mengobati kerinduan Nilam. Kisah seru masa kecil di kampung juga membuat Nilam tertawa-tawa. Kadang mereka saling mengajak saat mengingat bagian yang lucu. Aku paling inget hebatnya kamu sama Nani main egrang. Yang tinggi lebih dari 2 meter sekalipun kalian bisa. Sampai main panjat pohon dulu biar bisa naik. Hehehe. Nilam mengangkat tangannya sambil mengingat tingginya dulu mainan tradisional yang mereka buat dari kayu bulat. Ukuran tingginya sesuka hati karena bahannya berlimpah di hutan sekitar. Apalagi milik anak laki-laki, berani dan bisa naik egrang yang tinggi seolah tanda keberanian mereka. Kamu sih nggak berani nyoba, Nilam kembali tertawa. Bedaan Suci mengingatkannya yang takut ketinggian. Ia hanya berani manjat pohon jambu biji yang pendek tak lebih dari 2 meter, lalu buru-buru turun. Kita berlanjut tentang kesukaan mereka memancing di telaga yang dulu banyak ikannya. Tapi sekarang tempat itu malah dijauhi warga. Ada khawatir dan sedih tertangkap dari pernyataan Nilam tentang kampungnya sekarang. Penduduk yang makin sedikit dan telaga yang dikeramatkan. Menurutmu apa benar Ki Arya menganut ilmu hitam, Ci? Soalnya aku sering ngalamin mimpi dan kejadian aneh. Bagian keinget, bagian juga kayak mimpi. Teman-teman bilang aku juga agak aneh sepulang dari kampung, tapi aku nggak begitu ingat detailnya. Nilam terhenti bicara saat menoleh ke samping. Rupanya Suci sudah tertidur. Ia pandang sejenak wajah Suci, tiba tersirat di sana. Suci ini dulu kecilnya tumbuh sedikit tomboy. Bapak dan ibunya suka membentak dan memukul. Ributan hampir hari-hari di rumahnya. Sahabatnya ini sering tidur dan tinggal di rumah Nilam karena takut dilibas. Kedua orang tua Suci meninggal mendadak waktu Nilam kelas 3 SMP. Dan kabar itu ia tahu saat pulang ke kampung. Sejak itu di mata Nilam, temannya ini terlihat lebih pendiam. Tawanya berganti senyum tertahan. Nilam menarik napas dalam dan kembali terlentang. Tangannya menarik selimut bersiap tidur. Meskipun ada pikiran buruk tentang Suci, ia mencoba kubur dalam dan berharap itu tidak terjadi. Sebelum memejamkan mata, Nilam melirik jam berbentuk kepala Hello Kitty di dinding. Jarum pendek tempat mengenai angka 11, ia merasa ada sesuatu yang kurang. Mungkin karena teman-teman tak menemuinya seperti biasa. Tangannya menggapai ponsel di meja, panggilan pada kontak jika temannya itu tak mendapat respon. Dari Nilam kemudian menelusuri layar, 20 cat dari Juju mengingatkannya untuk sholat dan berhati-hati pada Suci. Pesan itu ia baca sekelebat, rasa malas mendengar keceriaan Juju pada temannya ini. Selain itu matanya juga semakin terasa berat. Jarum jam tepat di angka 12. Gadis di sebelah Nilam membuka mata. Membulat mengarah ke langit-langit. Suara seseorang memanggil-manggilnya semakin dekat, sangat jelas. Hingga terasa bibir berkumis tebal menyentuh daun telinganya. Suara gaib yang memerintahkannya melakukan tugas ketiga.
Tugas pertama sukses, dimakan Nilam dan teman-teman, tapi gagal untuk Nilam yang memuntahkan semuanya. Tugas kedua gagal dan rentan menjadikannya sebagai tersangka oleh orang di sekitar Nilam. Jika membunuh, tentu ia akan menjadi orang yang paling disalahkan. Bisa dipukul masa sampai meninggal juga. Itu yang membuat Suci meragu kembali melakukannya. Mata kecil milik Suci beralih arah ke Nilam. Gadis itu tengah tidur tenang. Suci sudah duduk dengan mata tak lepas dari gadis berwajah bening itu. Hari yang dijanjikan oleh lelaki tua makin dekat dan ia tak punya pilihan. Nilam dikelilingi aura positif hingga apa yang diinginkan lelaki tua itu tak mudah tercapai. Hati yang bersih telah cukup menjaga gadis itu beberapa lama ini. Suci tahu, sejak kecil Nilam selalu dicintai banyak orang. Keluarganya, walaupun sederhana tapi sangat sering memeluknya. Begitupun almarhum bapak Nilam juga sangat memanjakan anak gadisnya ini. Segalanya terlihat mudah Nilam raih. Degup jantung Suci bertalu, ia bangkit dari tempat tidur. Saatnya ia mengakhiri rasa yang terpendam. Perempuan ini merasa hidup telah tak adil padanya. Aku juga berhak hidup bahagia nih, ucapnya bergumam. Tas yang dibawa dari kampung hanya berisi 3 potong pakaian. Satu baju kaos itu membungkus sebuah kendi. Suci membawanya ke dapur, menebar bubuk hitam di dalam, mulai dari sudut dapur. Menurut lelaki itu, bubuk ini disebar di setiap sudut ruang, akan membantunya memudahkan mendapatkan gadis itu. Suci tak sepenuhnya tahu. Yang ia mau adalah mendapatkan apa yang sudah lama diinginkan, seperti yang dijanjikan lelaki tua. Keringat sebesar bulir jagung mengucur dari pelipis Suci, sampai beberapa menetes di lantai. Perang antara dua sisi hatinya berkecamuk atas apa yang dilakukan. Saat akan menabur ke sudut depan, tubuh Suci terpental ke belakang. Kucingnya jatuh berkeping menghamburkan bau tanah hitam di ubin. Ia terduduk di lantai sambil menutup telinga. Peluh Suci makin menjadi. Suara yang menggema dari arah rumah depan kembali terasa panas membakar tubuhnya. Tak mau menyerah, perempuan ini merangkak, menyapu bubuk itu dengan telapak tangan hingga mengenai sudut tembok. Satu sudut lagi tersisa di ujung sana. Suci tak mampu berdiri. Deru di telinganya mengganggu keseimbangan. Ia merayap hingga sampai di sudut terakhir ruang. Namun, bubuk itu belum sempat ia seret saat Nilam keluar kamar. "Ci, kamu kenapa?" Nilam segera meraih tubuh Suci yang menelungkup di lantai. Temannya itu lemah dan basah berpeluh. Enggak apa-apa." Nilam menepuk-nepuk pipi Suci yang terlihat lemah, lalu menarik tubuh temannya itu ke pangkuan sembari terus menanyakan, "Ada apa?" Mata Nilam memandang guci tua yang hancur di lantai. Apa yang terpikir olehnya ternyata benar, tapi Nilam mencoba menahan diri. Sebentar, aku minta bantuan yang lain." Nilam hendak meletakkannya di lantai. Urung saat Suci menggeleng kepala melarangnya. "Aku nggak apa-apa nih." Suci hanya meminta tolong dibawa ke kamar. Nilam berusaha mengangkat badannya. Tak ia sadari, di saat yang sama, kaki sahabatnya itu mendorong sisa bubuk hingga sampai ke pojokan terakhir. Angin dingin mulai terasa di tengkuk Nilam, menembus rambut tebalnya. Tangannya membakar kuat tengkuk yang mendingin. Dari kejauhan, laki tua itu sejak tadi tegang menanti untuk prosesi. Melihat kesempatannya kembali menguasai gadis itu tercapai, kekeh girang keluar dari bibirnya. Melihat Suci, si kaki tangannya itu berhasil melaksanakan tugas. Nilam kembali merasakan sakit di setiap pelulangnya. Susah payah ia menyeret Suci yang makin berkeringat ke kamar. Sesampainya di garis pintu, gadis itu tak punya kekuatan lagi. Tubuhnya makin ngilu mendingin. Lemah yang ia rasa makin melumpuhkan tulangnya hingga tumbang. Akhirnya Nilam tergeletak di lantai tak sadarkan diri. Sedang Suci yang merasa panas makin berpeluh. Ia merasakan haus yang sangat. Suara asing dari sana terus menggema seakan membakar tubuhnya. Ia pun mulai melemah. Tenggorokannya kering tercekat, bagai ada yang menyumbat saluran napasnya. Tak butuh waktu lama, perempuan muda ini pun tak sadarkan diri. Ruangan menjadi hening. Di antara dua tubuh yang tergeletak di lantai ada dua warna bertarung sengit. Bayangan hitam dan putih saling beradu. Hitam dari laki tua yang mengikat Nilam dengan kekuatan gelapnya, dan putih dari suara alunan ayat suci oleh Hanif yang tengah melaksanakan salat malam.
Mentari sudah mengintip di ufuk timur, bersiap keluar membagi hangatnya pagi. Di kamar bernuansa pink, perempuan bermata kilap mengerjap. Matanya terbuka menerima terang yang masuk dari celah ventilasi. Beberapa saat ia mencoba mengembalikan kesadaran, ingat apa yang terjadi semalam. Lalu tersentak seakan menyadari sesuatu, ia tertutup. Rambutnya kusut, masai disibak ke belakang telinga. Seingatnya tadi malam, ia tadi di lantai. Tapi sekarang sudah di tempat tidur. Nilam, gumamnya bertanya pada diri sendiri. Mata disapu ke sekitar, tak menemukan gadis itu. Apa aku berhasil? Nilam hilang tanpa jejak. Suci membulatkan mata, berdiri sambil memekik di hati. Tangan terkepal, merasa usahanya tak sia-sia. Meski masih lemah, ia seakan mendapat energi baru, akan segera pulang sebelum penghuni lain mengetahui semua. Perempuan itu menguncir cepat rambutnya meraih tas. Mengintip di luar masih terdengar sepi, ia harus bergegas sekarang. Langkah cepat Suci keluar kamar. Belum kunci pintu depan diputar, terdengar suara tak asing mengalihkan gerakannya. Suci, kamu mau kemana? Nilam muncul dengan gulungan handuk di kepala. Aroma segar sampo dan sabun menguar dari tubuhnya. Mata Suci membelalak kaget. Seakan bola mata akan meloncat keluar. Nilam, suaranya tersendat bernada penuh tanya. Kamu kenapa? Nilam mendekat, memegangi tangan Suci. Wajah Suci makin pasi. Tangan Nilam terasa nyata dan gadis itu rupanya masih ada. Enggak apa-apa nih. Mau pulang, suaranya gemetar. Sama seperti tubuh dan kakinya kini. Tali tas genggamnya kuat. Dan pulang dulu, kamu kayaknya sakit. Istirahat aja dulu ya. Suci menuruti Nilam kembali ke kamar. Duduk di sisi tempat tidur sambil memegang tasnya. Tentu tak akan pulang. Apa jadinya kalau tugas belum selesai dan akan mendapat akibatnya oleh sisi laki tua. Nilam terlihat tenang membuka tirai jendela sambil cerita kalau ia tadi kaget bangun kesiangan. Ternyata masih ngaji subuh dan Nilam juga sholat tepat waktu. Gadis itu juga mengatakan kalau kendi yang pecah di luar sudah dibersihkan. Membuat Suci terdiam, tak tahu harus menjawab apa. Aku keluar dulu mau belikan sarapan buat kita, kata Nilam setelah kembali meminta Suci beristirahat. Nilam mengenakan sweater warna kuning menutupi kaos kuning pisang berpadu dengan celana Aladin hitam bersiap keluar. Kendati tanpa make up, wajahnya terlihat menarik. Rambut basahnya dibiarkan tergerai. Pagi ini Nilam merasa lebih segar. Suci mengaku kecil dan memperhatikan punggung Nilam sampai keluar kamar. Aneh, gumam Suci resah. Penunggang Nilam, ia berpikir keras. Tanya kepada diri sendiri, kenapa Nilam tampak baik-baik saja ya? Apa itu yang dikatakan lelaki tua kalau temannya itu sulit didapatkan? Waktu tersisa di sini akan habis. Kemarahan si lelaki tua sudah memuncak akan ketidakbejusannya. Suci tahu kesempatan mendapatkan tumbal ke-9 semakin sempit. Bu Nilam seperti amat kebal dan Suci tak ingin menjadi korban kemarahan oleh si lelaki tua tanpa membawa hasil. Akan tetapi ia juga tak punya cara selain yang diperintahkan lelaki itu. Semua sudah dilakukan. Sebenarnya Suci sudah ingin segera pulang. Rumah ini sering berubah sangat panas untuknya. Suci bergidik bila mengingat panas seperti ada bara yang dekat dengan tubuhnya. Perempuan berwajah manis itu memeluk tubuh di sisi kasur, memikirkan apa yang harus sekarang lakukan. Nilam kembali masuk pagar membawa seplastik barang belanja, nasi campur dan kerupuk dari warung makan di ujung jalan. Alhamdulillah sudah sehat nih Nilam. Babe menyapa sambil menyemprot burung piaraan. Alhamdulillah sehat Be. Hari ini masuk kerja lagi Nilam. Menghentikan langkah. Gimana temen lu yang dari kampung itu? Ada Be. Tadi mau balik, tapi Nilam suruh tinggal dulu sementara. Wajahnya pucat, mungkin masih capek. Oh iya, kakak ape-ape. Lu baik-baik ya.
"Iya, Be." Nim baru akan pamit ke belakang, mulut Nilam terkunci. Melihat seseorang bertubuh tinggi berwajah bersih menenteng sepatu keluar. "Hanif mau ke pondok guru, kami dulu ya, Be," kata pemuda tegap itu tanpa perhatikan sekitar. Duduk akan memakai sepatu hitam bahan kulit itu. "Ye, bawa tuh mobil, jangan naik motor terus ntar gosong," belak Babe sambil melirik Nilam yang menganga melihat kehadiran Hanif. "Kenalin tuh nih, Nilam." Babe mencolek bahu Hanif yang tengah menggosok debu di ujung sepatu. Man, huruf A terakhir terdengar samar karena Hanif juga terlihat kaget melihat Nilam berdiri memandanginya lekat. Gadis itu, Hanif segera menguasai keadaan. Hai, assalamualaikum." Telapak tangan lebar itu menangkup di dada membuat Nilam salah tingkah. Wajah gadis itu memerah seperti udang rebus. Bingung mau lihat Babe apa Hanif. Lalu ikut menangkup tangan juga sambil membalas salam Hanif. Dehem Babe sengaja kencang. "Ini anak bungsu Babe yang baru pulang." "Oh, iya, Be." Nilam masih terlihat gugup menghilangkannya dengan memegang kepala. Gantian lelaki berperut buncit itu menoleh kedua orang yang mencurigakan hatinya. Hanif seperti susah bicara. "Nilam, ntar si Juki jemput lu kan? Udah sono, temennya pasti udah nungguin," ujar Babe. "Iya, Be, mari." Nilam mengangguk kecil pada Babe dan Hanif. "Iye," kata Babe kembali menoleh bahu Hanif yang memutar badan perhatikan punggung Nilam. "Dosa mata," beringat Babe sambil tertawa. "Bukan, Be, itu kayak ada hitam mengikuti di atas punggungnya," jelas Hanif sambil berdiri membuat Babe terdiam. Ikut melihat punggung Nilam yang akan belok terhalang pandang oleh tembok. Sementara itu, Nilam sambil berjalan berusaha mengingat-ingat wajah Hanif, sama persis dengan pangeran yang hadir dalam mimpi dan menyelamatkannya dari penyihir berjubah hitam tadi malam. Bahkan lelaki berpakaian putih di mimpi itu semangkat sempat mengangkat tubuh Nilam yang awalnya tergeletak di rerumputan. Ia masih bisa mengingat jelas wajah itu, orang yang dikira pangeran olehnya. Kenapa itu nak Babe? Pikirnya belum mengerti. Di halaman, Nilam bertemu Dian baru keluar kamar akan berangkat kerja. Spontan ia mendekat. Seperti biasa, basa-basi ngobrol di pagi hari. Namun aneh, teman yang dipanggil-panggil itu melihatnya sekilas dengan rautan heran. Lalu tetap berjalan seperti mengenalnya. Malah membuat Nilam merasa tatapan Dian tadi seperti ngeri melihatnya. Begitupun Tri dan Dara keluar, melengos melewatinya begitu saja. Hati Nilam merasa nyeri tak terhingga, sakitnya rasa tak dianggap oleh orang terdekat. "Nilam boleh bicara sebentar?" Suara pangeran yang merdu memanggil membuat Nilam balik badan cepat. Ia sudah di depan pintu tadi. Ternyata itu bukan pangeran, tapi Hanif. Dan Babe mengawasi dari jarak 5 meter. Lelaki paruh baya itu berpura melihat bangunan kosnya, menghindari tatapan jenaka Nilam. "Ya boleh bang," Nilam meremas jemari. Gesekan suara plastik sampai terdengar di tangannya. Hanif menyodorkan buku saku kecil. "Ini Asmaul Husna, surat-surat pendek juga. Kamu baca kalau pas santai, jangan pernah kosongkan pikiran," pesan Hanif dengan nada suara jelas dan tegas. Ia merasa itu cukup membantu Nilam sementara, sebelum bertukar pikiran dengan gurunya yang seorang kiai pondok di pesantren besar pinggiran ibu kota. Nilam mengangguk menerima. "Iya, makasih bang. Udah itu aja, ibarat tepat waktu ya." "Iya." Hanif dan Babe melangkah menuju depan, diiringi tatapan penuh arti Nilam. Suara itu sama dengan kalimat pangeran di mimpi semalam, yang meninggalkan pesan sama, ibadah tepat waktu. Suci yang mengintip dari jendela kamar segera berpura baring begitu Nilam masuk. Malam hari sepulang kerja, Juju mampir sebentar sebelum pulang. Betapa lega melihat Nilam baik-baik saja seharian ini, malah hampir seperti sebelumnya, ceria dan tampak segar. Ibadah juga tak tinggal di musola lantai atas. Waktu kosong diisinya dengan membaca buku pemberian Hanif yang disimpan di saku seragam. Kehadiran Hanif di rumah Babe memang berdampak pada Nilam. Malam dilalui dengan sangat tenang, Nilam bisa tidur begitu lalap. Sementara Suci gelisah karena panas, sampai turun baring di lantai tapi tak ada suara mengganggu yang memerintahkannya melakukan sesuatu. Sampai pagi ini, ia tiba-tiba terbangun langsung duduk. Saat kembali mendengar bisikan muncul di gendang telinganya,
Suara berat itu memaksanya berbuat sesuatu di hari terakhir kesempatnya di sini. Tidak ada waktu lagi. Kau tak akan mendapatkan apa-apa kalau gagal. Mata Suci memincing menangkap dan memahami petunjuk yang dimaksud. Kemudian beralih pandang pada Nilam yang masih tertidur di atas kasur. Suci melirik jam dinding menunjukkan angka 6 tepat. Nilam terlewat ibadah subuh, tidurnya begitu nyenyak. Suara ponsel beberapa kali berbunyi tak jua membangunkannya. Suci merangkak, meraih benda layar datar yang tak pernah ia miliki itu. Pandangannya bergantian antara Nilam, benda menyala di tangan. Kamu baik nih. Sayangnya aku nggak bisa sepertimu, gumam Suci pelan. Ia menyentuh layar, jarinya tepat pada lambang cat masuk 31 pesan. Tangan kasar itu bergerak mencoba menyentuh kembali. Pesan dari kontak Suci Comel mengingatkan Nilam salah sepuh dan berhati-hati padanya. Suci melihat di panggilan telepon sudah 15 kali tak terjawab. Saat jarinya bergerak, tiba-tiba ponsel itu kembali bersuara memekak dan bergetar, menampakkan wajah pemuda tersenyum manis. Video call. Perempuan rukuh ini terkejut. Benda tipis itu terlempar hingga berserakan di lantai sampai beberapa bagiannya terlepas. Suci, Nilam terbangun melihat Suci berdiri memandang lantai. Maaf nih, itu tadi bunyi terus, aku cuma mau lihat, katanya gugup. Nilam mencoba duduk. Kebanyakan tidur membuat kepalanya terasa berat. Suci terpaku sejenak. Kemudian bisikan itu kembali menderu, memerintahkannya cepat bertindak. Ia segera ke dapur, mengambil sisa abu yang tersisa di sudut belakang kemarin, dicampurnya di gelas minum Nilam, sesuai petunjuk lelaki tua. Nih, minum dulu, kata Suci saat sudah di sisi Nilam. Gadis berambut coklat itu memegang kepala, juga meminjat-injat keningnya. Nilam menatap Suci yang tengah menyodorkan gelas dengan tangan gemetar. Suci tak menjawab. Tubuh dan lidahnya keluh. Pikiran perempuan ini bercampur aduk. Perang di dalam batinnya tengah hebat, memudarkan akal sehat yang ia miliki. Suci tak mendapat respon. Nilam menyentuh tangan temannya itu. Terasa sekali kalau Suci tengah gugup. Kita sahabat kan? Tanya Nilam tengah bergumam. Suci tercekat, tenggorokannya serasa mengering. Ia menarik kembali gelas yang tak kunjung Nilam ambil ke pangkuannya. Saat telapak lembut Nilam terlepas darinya, perasaan tak enak muncul di hati Suci. Aku tahu alasan kamu berendam di bak. Nilam menarik napas. Jujur benar kan, Ci? Suaranya bergetar. Dari sudut mata Nilam keluar air bening. Jelas ia merasakan firasat tak baik dalam gelas Suci. Kenapa, Ci? Aku salah apa? Tanya Nilam berkata sambil terisak. Dua sisi kepala ditekan Nilam dengan telapak tangan. Ia merasakan ada nyeri di sana. Suci masih terdiam 1000 bahasa, lalu memutar badan membelakangi Nilam. Hatinya tahu Nilam pasti sakit, tapi semua ini terlanjur terjadi. Awalnya, sungguh bukan kesengajaan. Saat Nilam hari itu datang ke rumahnya, ia tengah menyesali kesepakatan dengan lelaki tua itu. Perjanjian membantu mencari tumbal ke-9. Semua warga telah menyadari kejadian aneh dari hilangnya 2 gadis terakhir. Banyak yang segera berpindah keluar kampung membawa gadis-gadis mereka sebelum dijadikan korban selanjutnya. Itu membuat ia kesusahan mendapatkan sasaran. Sementara kehadiran Nilam yang tampak bersinar hari itu kembali memunculkan dengkinya yang terpendam. Nama Ki Arya, refleks Suci sebut saat itu sebagai penanda kehadiran Nilam. Tak disangka gadis itu sangat disukai hingga diberi tanda sebagai tumbal ke-9. Tak bisa mundur lagi. Semua sudah terjadi. Suci terlanjur menerima risiko, seperti yang disepakati di awal dengan lelaki tua. Ia meremas gelas sambil mengatur napas. Perempuan yang masih memakai piyama milik Nilam ini membalik badan, mengarahkan mata tajam pada wajah temannya itu. Minum nih, jangan berpikir macam-macam. Benaknya selalu berkata, tak ada pilihan tak melanjutkan semuanya. Nilam duduk tegak. Tenggorokan yang kering membuatnya tak tahan untuk tidak mengambil gelas itu. Aku melihat isi tasmu, dan di itu Nilam menatap isi gelas. Aku hanya mau tahu, Ci, kenapa? Tanyanya ulang menanti penjelasan Suci. Memegang lemah gelas di tangan, hati Nilam kecewa. Rasa sayang darinya tak mampu membuat Suci sadar. Minum nih, minum. Suci menyambar gelas,
mengarahkan ke mulut Nilam hingga sebagian tertelan.